Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada saat malam hari ini kita sama-sama boleh datang kembali di hadapan Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, agar pada saat malam hari ini kita boleh masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Engkau adalah Allah yang Maha Kudus Tuhan.
Engkaulah Allah yang patut kami puji, patut kami sembah untuk selama-lamanya. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau ya Tuhan, yang boleh ada senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, satu kesempatan kembali kami boleh diberikan untuk kami datang bertemu dengan Engkau Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di saat sepanjang ibadah yang kami lakukan, Engkau yang boleh hadir. Walaupun ya Tuhan kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kuasa-Mu boleh ada, kuasa-Mu boleh nyata ya Tuhan di tempat rumah kami masing-masing. Sehingga kami boleh tetap bersatu hati di dalam kasih-Mu untuk bergandengan tangan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang akan melayani pada saat malam hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh turun atas kehidupan mereka. Sehingga Tuhan bukan dengan keberadaan dan kekuatan kami lagi, tapi oleh karena Roh Kudus-Mu, kami semuanya boleh melayani di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang memberi kemenangan kepada kita semuanya. Kita anggap pujian, Lingkupiku. Dengan sayap-Mu
Dialah Tuhan yang senantiasa memberikan kepanjangan kepada kita. Amin. Mari kita sambung pujian kita dengan suka-sukamu Yesus. Kini hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Kini hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Yesus, suka-sukamu Yesus, suka-sukamu Yesus, suka-sukamu Yesus, suka-sukamu, suka-sukamu Yesus, suka-sukamu Yesus, suka-sukamu Yesus, suka-sukamu Yesus. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Kini hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang mau Tuhan inginkan, asalkan Tuhan ku senang, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Yesus, 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 suka-sukamu Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita agar pada saat malam hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Kita angkat pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap
Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah untuk selama-lamanya. Inilah ya Tuhan, segala pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Penuh dengan kekurangan, tapi kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan Kau yang boleh hadir, menjaga hati dan pikiran kami pada saat malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu. Kami juga membawakan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh turun atas kehidupannya, sehingga bukan dengan keberadaan dan kebisaannya lagi, tapi biarlah oleh karena Roh-Mu yang kudus boleh hadir di dalam kehidupannya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya itu boleh berasal daripada-Mu, dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita di malam hari ini pada ibadah tengah minggu kita kali ini. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Sekali lagi dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku lebih senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Nah saudara, firman Tuhan malam hari ini saya akan beri judul, jika aku lemah, aku kuat. Firman Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apakah di sini dikatakan sudah selesai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus? Di konteks ini terjadi pada saat Rasul Paulus yang suatu ketika dia mendapat suatu penglihatan. Dia mendapat satu penglihatan tentang seseorang yang diangkat ke surga tingkat ketiga. Di situ dia kata antara dia sadar atau tidak sadar. Tapi dia melihat orang itu diangkat Allah ke surga tingkat ketiga. Dan dia juga melihat bahwa orang itu berbicara suatu yang tidak dimengerti oleh manusia. Dan setelah itu dia melihat di sampingnya ternyata ada utusan iblis yang siap untuk mencobai, menjatuhkan Rasul Paulus. Dan dia berusaha menolak.
Dia berseru kepada Tuhan agar supaya utusan iblis itu mundur. Tapi jawab Tuhan ini, cukuplah sudah kasih karuniaku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itulah balasan Tuhan. Tuhan ingin mengajar kepada Rasul Paulus dalam hal ini. Cukuplah kasih karunia. Artinya dengan kasih karunia Tuhan saja, Rasul Paulus itu bisa memenangkan pergumulan pribadinya itu. Utusan iblis itu bisa undur daripadanya. Bukan dengan mengandalkan kekuatannya, tapi justru mengandalkan kasih karunia Tuhan. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita melihat selanjutnya sikap Rasul Paulus, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu sikap Rasul Paulus. Dia lebih suka di dalam tekanan, kesusahan, penderitaannya karena mempertahankan iman percayanya. Karena nama Tuhan Yesus Kristus yang pada waktu itu dia sebarkan. Dia menderita karena itu dia lebih bersukacita. Lebih menderita lagi, dia lebih bersukacita lagi. Kenapa? Karena apa yang diajarkan, difirmankan Tuhan kepadanya. Yari itu artinya semakin dia susah, semakin dia ditekan, semakin besar himpitan kehidupannya, akan semakin besar pula dia melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Sebenarnya firman ini saudara, walaupun pada saat itu berbicara kepada Rasul Paulus, demikian juga firman ini sebenarnya adalah untuk kita. Apa yang ingin Tuhan ajarkan? Tuhan ajarkan dalam firman ini supaya kita jangan berjalan sendiri. Tuhan gak mau. Kenapa Tuhan gak mau kita berjalan sendiri? Karena Tuhan tahu kalau kita berjalan sendiri pasti jatuh. Pasti kita bisa akan terhilang. Tapi Tuhan mau kita berjalan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kita mempercayakan kehidupan kita justru karena kasih kemurahan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin menyatakan kasih karunia-Nya. Tuhan sangat rindu ingin menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Lalu bagaimana kita mau menerima kasih karunia yang Tuhan ingin nyatakan itu? Atau kita dengan kepintaran dan ego kita berusaha berjalan sendiri tanpa kita melihat bahwa semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau saya boleh bercerita sedikit, dari sejak saya mulai mengenal yang namanya
belas kasihan itu. Itulah yang selalu saya mohonkan kepada Tuhan setiap pagi. Selama bertahun-tahun hingga sampai saat sekarang ini. Itu masih saya mohonkan. Karena saya melihat kalau orang saja sudah berbelas kasihan, maka dia akan berusaha untuk membantu orang yang kepadanya berbelas kasihan. Ini kalau Tuhan pencipta semesta alam berbelas kasihan kepada saya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya orang paling bersuka cita. Saya akan menjadi orang yang paling berbahagia. Itu yang terjadi kalau belas kasihan Tuhan itu bisa turun. Itu sebabnya saya mohonkan sepanjang kehidupan saya. Yang benar saudara semua itu Tuhan nyatakan. Buktinya hari ini saya bisa berada di hadapan saudara walaupun dalam kondisi online, itu kan karena belas kasihan Tuhan. Sewaktu saya terkena penyakit ini, saat itu anak saya baru lulus TK dan akan meneruskan ke SD, sekolah dasar. Selanjutnya akan ke SMP, SMA. Bahkan kalau Tuhan berkenan dia akan kuliah. Entah sampai S1, S2, S berapa. Selama Tuhan berkenan. Tapi pada waktu saya terkena ini, goncang iman saya juga. Bukannya enggak, iman saya goncang. Saya berpikir, selesai sudah. Terlalu banyak pikiran bergejolak. Bagaimana kelanjutan untuk selanjutnya dalam kehidupan saya pribadi. Bagaimana kelanjutan ke pendidikan anak saya. Kalau seandainya dengan kondisi seperti ini, saya pasti tidak akan bisa bekerja. Sampai 1-2 tahun itu akhirnya saya berdamai dengan diri, menerima kenyataan keadaan, dan disitulah mulai Tuhan berbicara, mengajar kepada saya. Karena juga saya berpikir, karena memang banyak waktu saya, karena sudah tidak melakukan aktivitas, apa salahnya saya mendekatkan diri kepada Tuhan? Mulai saya mendekatkan diri kepada Tuhan, saya merapatkan khatam saya. Saya merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Dan pada saatnya setelah yang Tuhan tentukan, Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan pulihkan apa yang saya takutkan tidak ada yang terjadi. Saya masih bekerja sampai saat ini. Anak saya terus bersekolah sampai saat ini. Semua itu karena apa? Apa karena kekuatan, karena keberadaan saya? Enggak ada sama sekali. Semua karena belas kasihan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi sekarang saya tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini karena saya sudah tahu dan sudah yakin bahwa Tuhan ada selalu beserta dengan kita.
Dia benar-benar adalah Allah Immanuel. Penyakit itu bukan lagi jadi beban. Bukan, saudara. Bukan lagi merupakan suatu pencobaan. Bukan. Tapi justru bagi saya, ini adalah tanda cinta dari Tuhan. Yang membuat saya bisa lebih mengenal dan lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Begitulah penggenapan dari firman Tuhan yang baru kita selesai baca. Beginilah sikap dari Rasul Paulus yang lebih suka di dalam kesukaran, bukan karena dia suka menderita. Enggak ada ya saudara orang suka menderita. Semua pengennya bahagia. Tapi kalau karena nama Yesus, saudara disingkirkan karena Kristen, dibully karena seorang Kristen, mempertahankan iman. Ketahuilah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Percayalah kepada Tuhan. Setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Dan itu pasti digenapi. Mari kita lihat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini syaratnya. Kalau kita ingin firman Tuhan tergenapi, firman Tuhan katakan, andalkanlah Tuhan. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan. Apa saja yang diperbuat orang seperti itu, dia pasti akan berhasil. Itu sebabnya saudara, sekali lagi saya tekankan, mari kita percaya kepada Tuhan. Sebab dalam kepercayaan itu, dalam mengandalkan Tuhan itu, disitulah letak kekuatan kita. Disitulah letak penghiburan kita. Disitulah kala aku lemah, aku menjadi kuat. Karena kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik saudara, mari kita menutupi ibadah kita di malam hari ini dengan mengangkat pujian betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau
Syukur hanya bagimu ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memimpin peribadatan kami ini ya Tuhan, dari permulaan sampai akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan di malam hari ini, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, pengajaran yang daripada-Mu ya Tuhan, bahwa sungguhnya dalam kelemahan kami, semakin nyata kekuatan-Mu, semakin nyata kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar tertanam di dalam kehidupan kami, agar kami selalu berpegang pada iman percaya kami kepadamu. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah setiap umat-Mu di rumah dan dimanapun ya Tuhan mereka mengikuti ibadah ini. Mohon Kau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kerinduan hati mereka berkenan Kau mendengar, mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami, keluarga kami pribadi, lepas pribadi hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan penyertaan di dalam segenap kehidupan kami. Biarlah apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami, berkenan Kau mencukupinya. Terima kasih ya Allah. Inilah doa permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama itu juga kita akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.